Pertama di Jawa dan Bali tidak memuaskan Presiden Jokowi. Di Jabodetabek saja, Polda Metro Jaya mencatat dalam kurun waktu 14 hingga 30 Januari 2021 ada lebih dari setengah juta orang melanggar aturan PPKM. 391.720 orang ditegur dan 162.930 orang disanksi. Lantas apa yang membuat PPKM tidak bisa berhasil mendisiplinkan warga? Kami telah terhubung dengan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio melalui sambungan Zoom. Halo, selamat pagi Pak Agus, apa kabar? Pagi dia baik. Alhamdulillah Pak Agus, ini kemarin kita dengar bahwa Presiden nadanya sedikit tinggi dan tegas menjelaskan bahwa tidak puas dengan PPKM tahap pertama. Apakah Pak Agus melihat instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020 terkait peningkatan disiplin dan juga penegakan hukum protokol kesehatan tidak bisa menjadi landasan kuat bagi pemerintah daerah untuk menjalankan kebijakan pembatasan mobilitas warga? Ya, dari Maret atau bahkan Februari kan saya sudah ingatkan. Kalau melakukan kebijakannya seperti itu tidak akan pernah berhasil dan ini terbukti kan. Ya, karena memang membuat peraturannya saja nggak jelas, ambigu, terlalu banyak kecuali-kecuali, kemudian kebanyakan bentuknya surat edaran. Surat edaran itu tidak berkekuatan hukum. Kalau tidak berkekuatan hukum, bagaimana mendisiplinkan masyarakat? Masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang sangat tidak disiplin. Tidak bisa dihimbau. Beribu-ribu kali saya sampaikan, tidak bisa dihimbau. Harus dengan sanksi. Sanksinya apa? Denda saja. Dendanya harus besar karena ini urusan nyawa. Lalu bilang ini sedang krisis, kenapa besar? Loh, kalau krisis, kalau dia nggak punya uang, ya dia taat. Kalau tidak, dia bayar. Di masyarakat yang beradab di dunia, mereka disiplin itu awalnya dari denda. Coba lihat negara-negara yang rakyatnya sekarang disiplin. Itu satu. Kedua juga, setiap saya sudah sampaikan juga sudah sejak Maret, setiap daerah harus punya perda. Jangan peraturan kepala daerah. Karena sanksi itu hanya bisa dilakukan di undang-undang dan di perda. Tapi kan sampai hari ini hanya 3 provinsi atau daerah yang punya perda untuk itu. Sehingga nggak bisa menyangsi. Tadi polisi menangkap itu, kemudian diapakan? Dihimbau kan? Disuruh kerja beres-beres, bersih-bersih, nggak bisa. Kita tidak bisa. Ya nggak percaya sih pemerintah, ya sudah. Saya sudah ingatkan kok, bisa dicek di file digital saya. Katakan nggak bisa, harus tegas. Ya apalagi libur panjang dikasih, lebaran pulang, Nataru dikasih, ya sudah. Jadi saya sama sekali tidak heran. Dan angka itu sebetulnya lebih besar lagi. Karena kan perhitungannya juga masih ngaco, Pak Menkes sudah mengaku itu. Jadi sudah mengerikan, tapi ya Presiden kan harusnya sudah tahu bahwa itu tidak mungkin. Karena pemerintah inginnya ekonomi jalan, nggak bisa. Ini pandemi harus pakai karantina. Karantina wilayah saja, saya sarankan dulu adalah Jawa. Karena 60% penduduk Indonesia di Jawa. Kalau Jawa di lockdown, katakan 1 bulan saja, itu pasti sudah menurunkan. Tapi kan tidak. Pemerintah sangat anti dengan lockdown, sementara mazhab saya lockdown. Jadi ya itulah yang ada kan kita saksikan sekarang. Pak Agus, tapi sebenarnya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga mengeluarkan instruksi Mendagri tentang PPKM pada tanggal 22 Januari 2021, beberapa hari yang kemarin, soal perpanjangan PPKM ini kan meminta kepala daerah mengatur sendiri aturan teknis PPKM. Apakah kemudian Anda melihat kesan bahwa pemerintah daerah ini akhirnya membuat aturan yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan pemerintah pusat? Bukan, kembali lagi instruksi, harusnya peraturan menteri ini bukan kata saya ya, tapi ini kata Undang-Undang 12 tahun 2011. Yang berkekuatan hukum itu paling rendah adalah peraturan menteri, lalu ada perda dan sebagainya. Tetapi sanksi yang harus ada dan diterapkan di Republik ini hanya boleh diatur di undang-undang dan di perda. Kalau di daerah tidak menerbitkan perda, ya cilaka. Yang punya perda kan DKI, Jatim, sama satu lagi saya lupa. Itu kan cuman itu. Kalau tidak ada perda, bagaimana mau memberikan sanksi? Masyarakat tidak disanksi, ya sudah, enjoy life. Artinya Anda melihat kesan bahwa pemerintah pusat ini masih hingga saat ini, meskipun kita tahu bahwa statement-statement yang disampaikan oleh Presiden Jokowi bahwa kesehatan nomor 1, Anda melihat kesan Presiden Jokowi dan kabinetnya masih berpikir soal ekonomi yang pertama begitu daripada kesehatan? Iya, betul sekali. Karena tidak bisa, saya sudah katakan di awal juga, pandemi ini kasus kesehatan. Jika mau merubah kebijakannya, harus ada scientific evidence-nya.
Misalnya dia sudah landai, dia sudah turun. Kita kan belum turun sama sekali. Sampelnya turun ketika sampelnya itu, yang terinfeksi turun ketika sampelnya itu dikurangi. Jadi kita masih naik terus. Kapan turunnya kita nggak tahu. Karena ini ya sudah. Jadi saya katakan dulu PSBB, PPKM, kayak apa itu nggak ada. Nggak ada pengaruhnya di publik. Karena ya orang masih tetap jalan. Ya kan, tetap ngantor, tetap belanja, tetap ngopi. Itu bagaimana? Kalau mereka menerapkan 3M sih masih mending. Ini kadang-kadang enggak. Kemarin contoh, hari Minggu saya keliling Jabodetabek sampai ke Kerawang Barat. Di sana ada persiapan pemilihan kepala desa. Itu orang bergerumul, enggak ada yang pakai masker. Ya kan, di tempat-tempat di daerah di itu pinggiran enggak ada. Di pasar Citerep enggak ada. Terus gimana? Ya kan nggak ada sanksi, ya orang tenang-tenang saja. Tidak hanya Pak Agus juga, tapi ada juga epidemiolog yang berbicara senada dengan Pak Agus. Lantas menurut Pak Agus ini kan sudah kasusnya sudah lebih dari 1 juta, positivity rate-nya sudah lebih dari 6 kali WHO, bahkan 7 kali WHO. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat untuk bisa memberikan tekanan kepada pemerintah daerah untuk memberlakukan pembatasan yang disiplin begitu? Nggak bisa kecuali di lockdown, di karantina total. Ya, kita sudah setahun sudah buang tenaga, buang biaya, belum yang dikorupsi. Tetapi coba kalau waktu itu sebulan, 2 bulan di lockdown saja, pasti turun. Karena dengan lockdown kita bisa mendeteksi berapa yang terkena infeksi, kemudian kita tracing. Kalau sekarang kan nggak ada tracing itu menurut saya. Contoh, saya ambil contoh. Kalau Anda terbang, Anda ke Bandara Soekarno-Hatta saja, kan harus menyerahkan bukti swab dan sebagainya. Itu kan tidak dimasukkan ke data komputer, hanya dicap, terus kita jalan check-in. Begitu kita mendarat, kita disuruh mengaktifkan e-hack kita. Saya ngisi e-hack saja dengan coba ngaco, itu bisa keluar. Harusnya kan nggak bisa keluar bandara kalau e-hacknya betul. Dan ada di database. Itu sekarang bagaimana tracingnya? Kita nggak, angka yang tertera sekarang menurut saya, ini pribadi, mungkin saya salah, itu lebih sebetulnya dari angka itu. Kemarin juga Presiden yang menarik statementnya akan mengajak epidemiolog Pak Agus untuk bisa mengatur atau membuat formulasi aturan yang tepat. Menurut Anda itu bisa membantu memberikan insight kepada Presiden dan Kabinet atau tidak? Menurut saya sih tidak, karena teman-teman epidemiolog sudah bicara sejak awal kasus dulu kok. Saya ingat beberapa teman saya masih sering berkonsultasi dengan mereka, karena itu bukan ranah saya. Dan itu ya mau dikasih apa lagi, yang penting adalah peraturannya, kebijakannya, bagaimana mendidik masyarakat, dan untuk tidak keluar itu. Tapi kan pemerintah tidak mau kalau itu lockdown. Ya sudah, ya kita bertahan sendiri. Orang seperti saya yang harus keluar, harus karena melakukan pekerjaannya, saya setiap minggu harus swab. Sejak bulan Maret, Mei. Sudah setiap minggu saya, atau begitu mau pergi swab, pulang swab lagi. Kita kontrol diri sendiri, sudah mau bagaimana lagi? Karena kan aturan vaksin juga belum dapat. Baik, terima kasih Pak Agus Pambagio memberikan pengetahuan bagi kami masyarakat awam soal peraturan-peraturan PPKM yang kemudian dinilai oleh Presiden Jokowi masih belum efektif. Terima kasih Pak Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik, sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Masih. Jawa dan Bali kini mulai menjalankan PPKM Jilid 2 hingga